Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Andi. Kali ini Pak Andi akan menjelaskan kepada kalian tentang sujud tilawah. Perhatikan dengan baik ya. Dengarkan baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi di ruang kelas. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pembahasan tentang sujud tilawah, bersujud kepada Allah, yang mengajarkan rahasia hikmah dengan Al-Quran. Pengertian tilawah berarti bacaan. Menurut istilah sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku. Dan dalam riwayat Abi Quraibin, celakalah aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud. Maka baginya surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan. Sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum sujud tilawah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, menurut ulama adalah sunnah. Namun apabila dalam sholat jamaah makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajdah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Syarat sujud tilawah. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Rukun sujud tilawah. Sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilaksanakan ketika sujud syukur antara lain A. Niat melakukan sujud tilawah. B. Takbiratul ihram. C. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. D. Duduk sesudah sujud, tanpa membaca tasyahud. E. Salam. F. Tertib. Sebab sujud tilawah. Adapun sebab melakukan sujud tilawah antara lain. Yang pertama, membaca ayat-ayat sajdah. Yang kedua, mendengar bacaan ayat-ayat sajdah. Manfaat sujud tilawah. 1. Membuat setan berlari menjauhi kita. 2. Dapat membuat setan menangis dan menyesali akan kesombongan dan angkuhnya yang tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah. 3. Mendidik agar selalu taat dan patuh bersujud kepadanya saat membaca atau mendengar ayat sajadah. 4. Memperoleh ganjaran pahala di sisi Allah. Lanjut ke pembahasan persamaan sujud syukur dan sujud tilawah antara lain. Pertama, baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud saja.
Kedua, sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang sholat. Ketiga, hukum melakukan sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah. Keempat, pada sujud tilawah dan sujud syukur tidak disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Selama badan, tempat dan pakaian bersih, catatan sedapat mungkin diupayakan untuk suci. Kelima, sujud syukur dan sujud tilawah sama-sama dianjurkan menghadap kiblat. Keenam, keduanya menjadi bukti sikap tunduk dan setia kepada Allah. Sedangkan perbedaannya yaitu: pertama, sujud tilawah dapat dikerjakan di saat sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat dan tidak boleh melakukan sujud syukur di saat sholat. Kedua, sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah, atau karena terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Ketiga, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam atau di luar sholat. Keempat, sujud syukur hanya dapat dilakukan di luar sholat. Tata cara sujud tilawah ketika dalam sholat. Jika sholat sendirian, caranya, begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, hendaklah sujud sekali, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajdah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Tata cara sujud tilawah ketika di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir, seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam, seperti dalam sholat biasa. Urutan tata praktik sujud tilawah. Untuk melakukan praktik sujud tilawah dalam salat, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Niat dalam hati. 2. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. 3. Membaca bacaan sujud tilawah. 4. Langsung berdiri melanjutkan bacaan ayat yang masih ada terusan bacaannya. Jika tidak ada lanjutan bacaannya, langsung melanjutkan gerakan salatnya. Urutan tata praktik sujud tilawah. Untuk melakukan praktik sujud tilawah di luar salat, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Berniat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. 4. Membaca bacaan sujud tilawah. 5. Duduk sesudah sujud, tanpa membaca tasyahud. 6. Salam ke kanan dan ke kiri. نويت سجود التلاوة لله تعالى. Artinya, saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Wajahku bersujud kepada penciptanya, yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Tirmizi. Tanda ayat as-sajadah. Biasanya di mushaf Al-Quran, untuk menandai bahwa ayat tersebut adalah ayat sajdah, maka terdapat tanda kubah, dan terdapat tulisan sajdatun di sebelah ayat-ayat sajdah tersebut.
Ayat As-Sajdah. Terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajdah, yaitu 1. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 206. 2. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 15. 3. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 49-50. 4. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 109. 5. Surat Maryam surat ke-19 ayat 58. 6. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 18. 7. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 77. 8. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 60. 9. Surat An-Naml surat ke-27 ayat 25-26. 10. Surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 15. 11. Surat Sa'ad surat ke-38 ayat 24. 12. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 37-38. 13. Surat An-Najm surat ke-53 ayat 62. 14. Surat Al-Nikah surat ke-84 ayat 21. 15. Surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 19. Hikmah sujud tilawah. Nah, setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, tentu kamu tahu banyak hikmah yang dapat kita ambil, misalnya 1. Dihindarkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. 3. Mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. 4. Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. 5. Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah. 6. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.